Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan mulai menggabungkan Kejadian 1 ayat 1 dan 2 yang kemarin-kemarin hanya kita baca tanpa kita perjelas. Pada video-video sebelumnya, saya memberikan pengantar-pengantar yang sifatnya umum. Seharusnya kita punya 3 pengantar yang lebih spesifik, yaitu pengantar tentang langit, pengantar tentang bumi, dan pengantar tentang terang. Baru setelah itu kita sambung ketiganya. Tapi sudahlah, gak apa-apa. Toh ayat 1 kita sambung dengan ayat 2-nya juga setengah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nanti kita sambung dengan ayat ketiga yang bicara tentang penciptaan terang. Dan kalau kita sudah bisa memahami keterikatan antara ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, saya pribadi akan lebih banyak berdiam diri pada saatnya nanti. Baik, kita langsung saja melihat kembali pada PowerPoint yang sudah pernah kita buat kemarin. Sorry, ini PowerPoint-nya saya bikin yang baru. Kalau kita lanjutkan dari yang kemarin, terlalu panjang ini, naik turunnya. Oke, kita baca Kejadian 1, ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et haares. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi in the beginning, God created the heaven and the earth. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pada mulanya itu merujuk atau bicara tentang waktu. Pada mulanya, pada suatu hari, pada suatu ketika, kemarin sore, besok pagi, hari ini, tadi siang, dan lain sebagainya. Bereshit itu bicara tentang waktu. Sedangkan Samayim dan Eres itu bicara tentang ruang. Langit dan bumi itu dimensi ruang. Kemarin kita sempat menyinggung sedikit bahwa ada seorang ahli bahasa Ibrani yang mengatakan Bereshit itu bukan in the beginning, tetapi in a beginning. Dan saya sepakat dengan beliau. Sekali lagi saya mengingatkan, saya bukan seorang ahli bahasa apapun. Yang ahli bahasa adalah beliau dan saudara-saudari sekalian yang mungkin memang mendalami bahasa Ibrani. Saya bukan ahli bahasa apapun, baik bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia, bahasa persatuan bangsa kita sendiri. Saya bukan ahlinya. Tetapi percayalah bahwa saya sangat mengerti. Saya bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi saya bahkan mempunyai pengertian tersebut. Dan saya paham betul dengan apa yang dimaksud dari sang ahli bahasa tersebut. Bahwa Bereshit itu bukan in the beginning, melainkan in a beginning. Tapi saya khawatir,
Kalau Bereshit ini hanya dipahami sebagai awal dari penciptaan langit dan bumi saja, tetapi tidak dipahami sebagai waktu yang berhubungan dengan diri Sang Pencipta itu sendiri. Sebab kalau kita bicara tentang penciptaan dunia, tidak mungkin kita bisa lepas dari Sang Penciptanya. Saya khawatir sang ahli belum memahami bahwa Bereshit ini sebenarnya justru bercerita tentang awal mula penciptaan dari Tuhan itu sendiri. Baru kemudian bercerita tentang awal penciptaan dari langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini adalah sebuah kronologi yang membentuk sebuah pola kehidupan. Artinya apa? Artinya sebenarnya kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini tidak hanya bicara tentang asal-muasal sebuah dimensi ruang saja, yang mana dalam hal ini diwakili oleh langit dan bumi. Tetapi kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini juga bicara tentang asal-muasal dari sebuah dimensi waktu. Permulaan sebuah waktu yang nanti diwakili oleh gelap. Jadi sudah satu paket komplit, yaitu penciptaan ruang dan waktu, bukan sekedar penciptaan ruang. Dan nanti kita coba pisahkan. Dimensi ruang itu ada 3, sedang dimensi waktu itu hanya ada 2. Dimensi waktu kurang 1. Yang 1 itulah yang selalu ada, yang tidak mempunyai awal dan yang tidak mempunyai akhir. Yahweh tidak pernah tidak ada. Yahweh selalu ada. Dan semuanya itu Yahweh yang mengatur. Ini sungguh sangat luar biasa. Sangat detail. Dan kelak akan menjadi sebuah pola-pola kehidupan yang sangat indah. Hidup itu sungguh sangat indah, saudara. Ini adalah sebuah karya seni yang tidak ada bandingannya. Mungkin sebelumnya ada di antara kalian yang pernah bertanya-tanya mengenai Bereshit ini. Masa iya sih Tuhan itu diciptakan? Bukankah Tuhan itu tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir? Kalau Bereshit ini bicara tentang awal mula dari Tuhan, berarti Tuhan itu punya permulaan dong. Dan kalau Tuhan mempunyai permulaan, berarti ada masa di mana Tuhan pernah tidak ada. Apa saudara ada yang pernah berpikir kritis seperti itu? Rahasia inilah yang akan kita singkapkan bersama-sama. Dan saya tidak mau langsung menjawab, tapi mari kita pertanyakan bersama-sama. Dan kita akan berusaha bicara selambat mungkin. Kita akan membahas kosakata per kosakata. Kita akan membahas kosakata Bereshit dan bara. Bereshit, bara Elohim. Jadi sekalian saja kita akan mempertanyakan bagaimanakah cara menerjemahkan kalimat bahasa Ibrani ke dalam kalimat bahasa Indonesia yang benar. Atau jangan ke dalam bahasa Indonesia dah, tapi ke dalam bahasa Inggris juga gak apa-apa. Karena menurut saya bahasa Inggris itu setidaknya lebih kompleks dibanding bahasa Indonesia.
Bereshit bara Elohim. Kenapa diterjemahkannya menjadi pada mulanya Allah menciptakan? Kenapa tidak diterjemahkan pada mulanya diciptakan Allah langit dan bumi? Yang seandainya kalimatnya berbunyi seperti itu, artinya Tuhan langit dan bumi ini sebenarnya diciptakan. Artinya lagi, masih ada pencipta yang lebih tinggi yang bisa menciptakan Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya itu tadi, apakah tata bahasanya memang tidak seperti itu? Ataukah sebenarnya tata bahasanya memang seperti itu? Hanya saja karena di benak kita sudah ada pikiran bahwa Tuhan itu tidak diciptakan, maka tata bahasa itu dikorbankan untuk mendapatkan sebuah kalimat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa saudara paham maksud saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang nanti kita coba ajukan kepada mereka yang memang mendalami bahasa Ibrani. Kita coba merekonstruksi ulang bagaimana tata bahasa yang benar dalam mengalih bahasakan. Jangan-jangan seperti kasus Bereshit tadi, yang seharusnya diterjemahkan in a beginning, justru diterjemahkan menjadi in the beginning. Memang sedikit teknis, tapi sangat fatal akibatnya. Dan kita berharap mendapat jawaban yang jujur, bukan memaksakan apa yang sudah ada dalam pikiran kita. Padahal ini masih mengalih bahasakan, bukan menginterpretasikan ayat. Kita tidak bicara soal eksegesis. Kalaupun dikatakan eksegesis, ini adalah eksegesis dasar, yaitu mengalih bahasakan. Dan ini sangat teknis. Kalau urusan teknis saja kita masih tidak mau jujur, kita masih tidak mau terbuka, kita tidak mau mengakui kalau kita salah, ya sulit untuk bisa menerima kebenaran itu sendiri. Tapi kalaupun semua manusia tidak ada yang jujur, kita masih punya Tuhan yang hidup, tempat di mana kita bisa mendapatkan jawaban yang jujur. Namanya Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Setuju saudara? Setuju ya? Amin. Oke, jadi sekali lagi, di sini kita bukan bertindak sebagai ahli bahasa, dan kita sama sekali tidak meragukan terjemahan yang sudah dibuat oleh LAI ataupun LBI. Kita juga bukan mau merendahkan mereka yang sudah bersusah payah menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa apapun selain bahasa Ibrani itu sendiri. Kita mempertanyakan hal-hal seperti tadi justru karena kita mau belajar lebih banyak dari kalian yang lebih mengerti bahasa Ibrani. Supaya kita semua yang benar-benar rindu pengenalan akan Tuhan, yang benar-benar mencari Tuhan, bisa lebih terbuka dalam memahami kitab suci. Sehingga kita semua bisa melihat lebih dalam lagi
bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana tingginya hikmat yang dimiliki Tuhan, Sang Pencipta segalanya. Dan oleh sebab itu, sebelumnya saya pribadi mau mengucapkan terima kasih pada mereka semua, para penerjemah kitab suci, pada LAI dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, pada LBI dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Saya ingin kalian mengetahui bahwa saya pribadi sangat menghargai jerih payah kalian. Karena kalian, kita semua, orang-orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani, sekarang kita bisa membaca firman Tuhan dalam bahasa kita masing-masing. Kita bisa mempelajari firman Tuhan dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang anggaplah di sini saya justru mau belajar bahasa Ibrani. Anggaplah di sini saya ingin mengetahui bagaimana tata cara menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Dan menerjemahkan yang saya maksudkan di sini adalah menerjemahkan yang memang benar-benar dalam pengertian mengalih bahasakan. Sebab itu tadi, ketika saya mengetahui bahwa Bereshit itu adalah bukan in the beginning, melainkan in a beginning, saya sangat syok. Saya terguncang. Dan saya mengalami peristiwa merah hepet kembali. Ada pengertian-pengertian baru yang diberikan oleh Tuhan. Hal ini bukanlah perkara yang sepele menurut saya pribadi. Salah menerjemahkan Bereshit yang seharusnya in a beginning menjadi in the beginning, dampaknya ternyata bisa sangat fatal. Hanya gara-gara diganti the, kalian bisa memiliki pengertian yang salah tentang Yahweh. Tuhan atau Yesus memberitahu kita bahwa Allahnya itu Esa. Kosakata Esa itu berasal dari kata Echad, yang artinya adalah satu. Kalau kemudian Echad diterjemahkan menjadi Tritunggal, bisa fatal. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kalian bisa memiliki pengertian yang meleset jauh dari pengertian yang sudah diberitahukan oleh Yesus. Yahweh itu Esa, menjadi Yahweh itu Tritunggal. Ini jelas meleset jauh. Dosa itu berasal dari kosakata cata, saudaraku, yang artinya adalah meleset. Meleset itu dosa. Dosa itu jika kita meleset dari apa yang sudah Tuhan jelaskan. Dosa itu jika kita meleset dari apa yang sudah Tuhan ajarkan. Meleset dari apa yang sudah Tuhan perintahkan. Meleset dari apa yang sudah Tuhan beritahu. Itu semua merujuk pada satu kosakata, yaitu dosa. Yesus sudah memberitahu kita bahwa Yahweh itu Esa. Tapi anehnya, banyak dari kita yang masih ngotot hendak memakai pengertiannya sendiri dan mengajarkan bahwa Yahweh itu Tritunggal.
Maka saya mengingatkan kalian semua yang mengaku sebagai murid Yesus, bijaksanalah dalam mengajar, supaya jangan sampai terjadi kalian mengajar tentang Yesus, bicara tentang Yesus, tetapi kalian sendiri yang ditolak oleh Yesus. Itu sungguh sangat ironis. Kita kembali pada Beresit. Jadi sekali lagi saya katakan, hanya gara-gara jadi kalian bisa memiliki pengertian yang meleset jauh dari pengertian tentang Tuhan yang sebenarnya. Sebelum saya menjabarkan pengertian yang saya dapatkan dari Tuhan mengenai kosakata Beresit tadi, ada baiknya kita lihat dulu penjelasan secara literalnya, yaitu pengertian yang memang bisa kita pelajari melalui pengetahuan bahasa. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kalau mau menerjemahkan in the beginning ke dalam bahasa Ibrani, maka tulisan yang benar itu seperti yang saudara lihat di PowerPoint. Perhatikan nikutnya. B ditambah harasit. Itulah terjemahan yang benar untuk in the beginning. B itu sendiri kata depan yang berfungsi sebagai preposisi. Karena in the itu adalah sesuatu yang sudah pasti, maka perlu diberi apa itu namanya? Yang depannya serba dikasih H. Saya lupa. Haresit, H Adam. Itu sudah pasti harus diterjemahkan menjadi the man, bukan a man. Artinya merujuk pada Adam yang ada H-nya itu. Bukan Adam Suseno, bukan Adam Jordi, bukan Brian Adam, juga bukan Adam-Adam yang lain. Tetapi merujuk pada Adam yang di depannya diberi embel-embel H itu. H Adamah. Itu sudah pasti the ground. Bukan tanah kusir, bukan tanah abang, bukan tanah-tanah yang lain. Tetapi tanah yang depannya ada embel-embelnya H itu tadi. Sebentar, saya lihat catatan dulu. Definite artikel. Oke. Definite artikel. Kata sandang. In the itu adalah kata sandang yang menunjukkan kata benda yang sudah memiliki bentuk yang jelas, pasti, dan satu-satunya. Where is my dog? In the room. Hanya dengan menjawab in the room, saya sudah tahu di mana anjing saya berada dengan tepat dan pasti. Tapi kalau dijawab in a room, saya tahunya anjing saya di dalam ruangan. Tapi ruangan yang mana, saya tidak tahu. Apa ruang makan, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi? Saya masih harus mencari anjing saya di dalam rumah.
Koreksi saya kalau saya salah menangkap pengertian antara in a dengan in the. Jadi kalau diterjemahkan dengan in the beginning, maka seharusnya bentuk tulisannya itu bukan B, melainkan ba. Preposisi B ditambah kata sandang H, maka tulisan tersebut seharusnya menjadi baresit, yang mana artinya dimensi ruang dan waktu dalam penciptaan itu sudah kita ketahui. Dan kita sedang membicarakan suatu awal dari awal itu sendiri. Padahal awal dari segala sesuatu itu adalah diri Yahweh sendiri, yang tidak mempunyai awal dan yang tidak mempunyai akhir. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui bagaimana awal mula Sang Pencipta kita yang maha dahsyat ini. Sekali lagi, koreksi saya kalau saya salah. Sedang tulisan yang ada di dalam kitab suci itu seperti yang saudara lihat, yang saya beri warna kuning. Preposisi B ditambah kosakata resit. Secara tata bahasa itu artinya adalah in a beginning. Artinya dimensi ruang dan waktu dalam penciptaan itu tidak diketahui asalnya dari mana. Kita sedang membicarakan suatu awal yang lain dari awal itu sendiri. Dan awal yang dimaksud itu adalah awal mula dunia ini dijadikan, bukan awal Sang Pencipta. Itulah penjelasan Beresit dari sudut pandang ilmu bahasa. Dan sekali lagi saya katakan, saya sangat mengerti tentang hal ini. Tidak hanya sekedar mengetahui, tapi benar-benar mengerti. Tapi seperti tadi yang juga sudah saya sampaikan di awal-awal, kalau kita bicara tentang penciptaan dunia, tidak mungkin kita bisa lepas dari Sang Pencipta itu sendiri. Oleh sebab itu saya katakan, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini bicara tentang penciptaan Tuhan, bukan tentang penciptaan dunia. Sekali lagi, saya sangat mengerti, bukan sekedar mengetahui. Saya sangat setuju bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui dari mana asal mula Yahweh. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini bukan bicara tentang asal mula Yahweh, tetapi juga bukan bicara tentang asal mula dunia. Lalu bicara tentang asal mula siapa? Dengarkan saya baik-baik. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini bicara tentang asal mula anak Allah. Jadi kosakata Beresit yang diterjemahkan menjadi in a beginning itu adalah kosakata yang tepat. Tapi masalahnya, Yesus itu berasal dari Yahweh, dan kita mengetahui hal itu. Bahkan hal itulah
yang menjadi keyakinan kita. Hal itulah yang menjadi iman dan pengharapan kita, bahwa Yesus berasal dari Bapa. Dan oleh karena itu kita mengimani bahwa kita juga berasal dari Bapa dan kita akan kembali kepada Bapa. Jadi kalau ditanya, Beresit ini bicara tentang permulaan. Permulaan apa? Permulaan dunia? Bukan. Bukan permulaan apa, tetapi permulaan siapa. Dan Beresit ini bicara tentang permulaan anak Allah. Anak Allah yang mana? Anak Allah yang itu, the Son. Secara teks memang Beresit, tapi secara iman menjadi Baresit. Dibilang Beresit, dia adalah Baresit. Dibilang Baresit, dia adalah Beresit. Ciri Tuhan. Dan bukankah saya sudah mengatakan bahasa Ibrani itu mau dibaca A, E, I, O, U, ujung-ujungnya sama. Sekali lagi, saudaraku, saya sangat mengerti bahwa menerjemahkan kitab suci itu ada aturan tata bahasa. Saya sangat mengerti. Masalahnya, Tuhan tidak bisa diatur dengan tata bahasa. Past tense, present tense, future. Tuhan tidak bisa diatur dengan tata bahasa seperti itu. Misalnya, kalau Tuhannya di masa lalu, kita sebut Git. Tuhan masa kini, kita sebut God. Tuhan masa depan, kita sebut Get. Past, present, future. Git, God, Get. Ini misalnya ya saudara, kita tidak bisa mengatur Tuhan dengan cara seperti itu. Begitu juga halnya dengan kasus Beresit ini. Sekali lagi, saya sangat mengerti dan bahkan saya sudah menyetujui bahwa Beresit ini bukan in the beginning, melainkan in a beginning. Saya sangat setuju. Yang artinya, saya mantuk-mantuk bukan tanpa pengertian. Saya mantuk-mantuk setuju itu dengan sangat amat mengerti. Tapi perhatikan lagi kata-kata saya. Kalau saya mengatakan pada suatu hari, kira-kira bahasa yang tepat itu apa? On a day atau on the day? Pastinya on a day. Seminggu ada 7 hari. Kita hanya mengatakan pada suatu hari. Harinya apa kita tidak tahu. Yang pasti ada 1 hari dalam 7 hari yang ada itu. Oleh sebab itu kita katakan pada suatu hari yang menyiratkan kita tidak tahu harinya apa. Jadi kalimat yang tepat adalah on a day, bukan on the day. Sampai sini bisa dimengerti kan? Sekarang bagaimana kalau kita ganti
pada suatu hari dengan kalimat pada mulanya. Kira-kira bahasa apa yang tepat untuk dipakai? Apakah in the beginning atau in a beginning? Sama, jawabannya adalah in a beginning. Kenapa? Karena permulaan itu tidak diketahui. Pertanyaan saya, apakah kita mengetahui permulaan dari Tuhan? Tidak. Berarti in a beginning, bukankah itu membicarakan Tuhan yang tidak kita ketahui permulaannya? Apa saudara paham maksud saya? Kita itu sering mengatakan segala permulaan adalah Tuhan itu sendiri. Betul. So, maka in the beginning berarti kita sedang bicara tentang permulaan itu sendiri yang tak lain adalah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara mengetahui bagaimana permulaan Tuhan? Tidak. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kalau in the beginning itu bicara tentang Tuhan? Berarti in the beginning ini sebenarnya justru kita sedang tidak membicarakan tentang Tuhan. Apa bisa dimengerti? Atau bingung? Kita tidak tahu permulaan Tuhan. Sementara in the beginning menyiratkan bahwa kita mengetahui tentang permulaan itu. Maka dengan in the beginning, sebenarnya kita sedang tidak membicarakan tentang Tuhan. Sebab kita tidak mengetahui bagaimana permulaan Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita memakai kosakata in a beginning, sebenarnya kita sedang membicarakan Tuhan yang tidak kita ketahui permulaannya. Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. In a beginning itu menyiratkan kita mengetahui permulaan itu atau tidak? Tidak. Kita mengetahui permulaan Tuhan apa tidak? Juga tidak. Berarti dengan kosakata in a beginning, kita ini justru sedang bicara tentang Tuhan yang permulaannya tidak kita ketahui. Apa bisa dipahami? Dan sekali lagi saya katakan, saya sangat mengerti bahwa yang namanya kitab suci itu bagaimanapun juga adalah sebuah teks bahasa. Dan bahasa itu punya aturan, punya struktur. Ada bentuk jamak tunggal, ada bentuk past tense future, ada bentuk feminim maskulin, dan tetek bengek lainnya. Tapi sekali lagi, Tuhan itu juga tidak bisa diatur dengan tata bahasa semacam itu. Yesus itu bukan Allah, saudaraku. Seperti yang sudah sering saya suarakan. Yesus itu bukan Yahweh itu sendiri. Yesus itu adalah anak Allah. Yesuslah yang menciptakan bumi. Tetapi maksud menciptakan di sini
bukan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Bumi itu asalnya dari Yesus. Kalau Yesusnya tidak pernah ada, maka buminya juga tidak akan pernah ada. Kalau Yesusnya sudah ada, maka buminya juga sudah ada. Sebab Yesus itulah bumi. Bumi itu adalah Yesus. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan, maka bumi itu juga sudah ada di dalam kekekalan. Artinya, kalau bumi itu mempunyai permulaan, maka yang membentuk bumi itu juga mempunyai permulaan. Dari mana bumi bisa mempunyai bentuk, padahal tadinya belum berbentuk? Dari Yesus. Maka Yesus mempunyai permulaan. Bumi itulah bentuk dari Yesus. Dan Yesus adalah bentuk dari Yahweh. Tetapi Yahweh sendiri bukan bentuk dari apapun, juga bukan bentuk dari siapapun. Yahweh adalah Yahweh. Eyeh, Esher, Eyeh. Apa saudara paham? Sorry. Saya terlalu cepat. Kita akan pelan-pelan. Dan saya akan coba menjelaskan dengan lebih terstruktur. Begini saja. Sebelum saya melanjutkan lebih dalam lagi, karena kita masih bicara tentang Beresit dalam ruang lingkup bahasa, saya mau menantang saudara-saudari sekalian, khususnya bagi kalian yang memang mendalami bahasa Ibrani. Artinya, kalian yang memang sudah punya ilmunya. Bahasa Ibrani itu kan kita kenal sebagai bahasa yang paling kompleks. Lebih kompleks dari bahasa Inggris. Ada bentuk jamak, bentuk tunggal, ada bentuk feminim maskulin, ada bentuk masa lampau, masa depan, masa kini. Belum lagi setiap hurufnya mengandung angka-angka. Alef itu 1, bet itu 2, dan seterusnya. Tantangan saya, saudara, bagaimana kalau saudara telusuri? Kenapa kosakata Beresit ini dipertanyakan sebagai permulaan apa? Kenapa tidak dipertanyakan sebagai permulaan siapa? Bukankah apa dan siapa jelas berbeda? Apa itu menjurus pada benda mati, sedang siapa menjurus pada benda hidup. Orang yang terbiasa melihat detail biasanya langsung mengkaitkan Beresit ini dengan kosakata siapa. Sedangkan orang yang terbiasa melihat secara keseluruhan biasanya langsung mengkaitkan Beresit ini dengan kosakata apa. Padahal apa dan siapa jelas merujuk pada something yang berbeda. Apa saudara paham maksud saya? Coba deh, bagi kalian yang sudah pernah mendalami bahasa Ibrani, minimal kalian sudah punya ilmunya. Jalan tikusnya kalian tahu. Coba kalian teliti kembali setiap detail hurufnya. Kalau ada bentuk jamak, bentuk tunggal,
Barangkali juga ada beresit sebagai bentuk yang menyatakan apa, dan ada beresit sebagai bentuk yang menyatakan siapa. Mohon maaf, saudara. Otak saya kalau lagi senting memang seperti ini. Perhatikan kembali setiap detail hurufnya yang sudah saudara ketahui dan saudara pelajari sejauh ini. Barangkali kalian bisa mendapatkan something dari sana. Oh, hurufnya begini, nikutnya begitu. Ini menyatakan bentuk hidup. Berarti yang dinyatakan adalah siapa, bukan apa. Barangkali, saudara, kira-kira seperti itu tantangan dari saya. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi saya mengatakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini bicara tentang penciptaan anak Allah, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini juga kurang tepat. Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini sebenarnya tidak ada pembicaraan mengenai penciptaan sama sekali. Baik mengenai penciptaan langit dan bumi maupun mengenai penciptaan anak Allah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sama sekali tidak berbicara tentang penciptaan apapun. Lalu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini sebenarnya bicara tentang apa? Saya akan katakan pada kalian, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini sebenarnya bicara tentang eksistensi. Bicara mengenai sebuah keberadaan yang memang sudah ada. Bicara tentang sesuatu yang memang sudah ada tanpa ada cipta menciptakan. Lalu apa yang sudah ada tersebut diatur, ditentukan mana yang lebih dulu tampil. Kosakata bara memang sering diterjemahkan dengan menciptakan. Sedang kosakata beresit sering dikaitkan dengan asal muasal. Jadi ketika kosakata beresit bertemu dengan kosakata bara, logika kita berkata, maka langit dan bumi itu asalnya diciptakan. Padahal langit dan bumi itu sudah ada. Artinya bukan diciptakan tapi ditentukan mana yang lebih dulu tampil. Ini seperti bermain sandiwara panggung, pertunjukan teater. Layar masih ditutup. Sutradara plus semua pemerannya sudah ada di belakang panggung. Layar ditutup bukan berarti di belakang panggung tidak ada orangnya. Lalu layar dibuka dan bim salah bim. Muncul manusia-manusia sedang menari-nari. Tidak demikian, saudara. Penciptaan itu bukan seperti itu. Penciptaan itu bukan bim salah bim, abrakadabra. Sutradara dan pemainnya memang sudah ada di belakang panggung. Dan begitu layar dibuka,
Satu persatu aktor dan aktrisnya tampil. Tidak semua geruduk tampil di depan. Sutradara yang menentukan. Langit, kamu tampil duluan. Selanjutnya kamu, bumi. Kira-kira seperti itu. Penjelasan lebih lanjut kemungkinan di video berikutnya. Karena ini sudah terlalu panjang. Sudah hampir 1 jam. Sebagai penutup, kita habiskan dengan mempertanyakan mengenai tata bahasa saja. Kita kembali ke slide pertama. Saudara lihat ke layar monitor. Kita akan mulai mengkritisi kosakata bara, sekaligus menanyakan tentang hal yang tadi. Bereshit bara Elohim. Kenapa tidak diterjemahkan sebagaimana adanya Bereshit bara Elohim, tetapi diterjemahkan dengan terbalik? Bereshit Elohim bara. Aturannya seperti apa? Gitu ya. Karena saya memang buta dalam urusan seperti ini. Dan karena saya buta, maka posisi saya di sini bukan menjelaskan, melainkan mempertanyakan. Dan selagi belum ada orang yang menuntun saya, anggaplah saya sedang berjalan sendiri dengan berusaha meraba-raba dinding. Gitu ya. Dan usaha kita yang pertama adalah mencoba melanggar aturan yang sudah ada terlebih dahulu. Semua kemungkinan yang ada kita terjemahkan tanpa membalik bara Elohim menjadi Elohim bara. Setelah semua kemungkinan itu habis, baru kita mencoba usaha yang kedua dengan mengikuti aturan yang sudah ada, yaitu membalik bara Elohim menjadi Elohim bara. Tapi kita berikan kemungkinan-kemungkinan yang lain dari yang sudah ada. Sekali lagi, saya melakukan semua ini bukan berarti saya meragukan kemampuan para ahli bahasa. Mereka semua adalah para pakarnya bahasa. Apa mungkin mereka salah? Mengingat Bereshit diterjemahkan dengan in the beginning, saya bukan meragukan kemampuan mereka, tapi saya meragukan kejelian mata mereka. Apa mungkin mereka benar? Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi, bukan merendahkan pengetahuan mereka, tapi saya tidak mempercayai ketajaman panca indera mereka. Itu saja. Kitab suci kita punya kesalahan kok. Dan kesalahan ini bukan kesalahan terjemahan, tapi lebih pada kontennya, isinya yang salah. Dan kita mau bicara apa lagi kalau sudah begitu? Satu-satunya cara, ya kita harus datang langsung pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup kok. Kita bisa menanyakan mana yang isinya benar. Nanti
Kalau pada saatnya tiba, saya akan kemukakan juga masalah ini pada kalian semua. Jika Tuhan berkehendak, tentu saja. Oke, kita balik ke Beresit. Coba kita lihat slide nomor 4. God created dengan created God. Apakah sama? Mungkin kalian akan menjawab beda. Bedanya di mana, Bos? God created artinya Tuhan menciptakan. Kalau created God artinya menciptakan Tuhan. Nah, saya katakan itu kalau pakar bahasa yang bicara. Kalau saya yang bicara, saya juga akan menjawab beda. Tapi fokusnya tidak ke sana. Bedanya di mana? Yang atas gagnya di kiri, yang bawah gagnya di kanan. Itu saja kalau saya. Gak ribet. Paham ya? Apa yang saya lihat, itulah yang saya kemukakan. Urusan past tense lah, present tense lah, itu urusan belakang. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, ya hanya itu saja yang saya ucapkan. Harus ditambah was, harus ditambah ing, bentuknya harus begini, begitu. Kulo boten semerap. Saya tidak mengerti. Oke? Itu kita urus paling belakangan. Saya hanya orang buta yang berusaha jalan sendiri dengan cara meraba-raba. Kalau ada yang salah diraba, ya mohon dimaafkan. Namanya juga orang buta. Kalau kata orang Sunda, orang buta mah bebas. Yesus pernah berkata, sekiranya engkau buta, engkau tidak berdosa. Dan saya orang buta. Kalau saya meraba, kemudian tidak sengaja mengenai sesuatu yang seharusnya tidak boleh saya raba, saya tidak berdosa. Tapi kalau orang melek ngaku buta hanya untuk ingin meraba yang seharusnya tidak boleh diraba, itu kurang ajar. Paham ya, saudara? Oke, kita lihat kembali ke layar monitor. Atau begini saja, saudara. Mengingat durasinya yang sudah terlalu panjang, saya langsung berikan pengertian Beresit dan Bara menurut Kamus Strong. Lalu nanti kalian masukkan sendiri pengertian-pengertian yang ada itu ke dalam sebuah kalimat. Contoh, misalkan itu. Bara. Kosakata ini sendiri sebenarnya memiliki arti dia menciptakan. Sama seperti kalau kalian bertanya, Immanuel itu apa artinya? Gabriel itu apa artinya? Yakub itu apa artinya? Nah, bara itu sendiri artinya adalah dia menciptakan. Jadi kalau kalian masukkan Beresit bara Elohim, maka kalian akan mendapatkan arti pada mulanya dia menciptakan Elohim.
Paham maksud saya? Atau secara panjangnya menjadi pada mulanya Dia menciptakan Tuhan langit dan bumi. Paham ya? Saya beri pengertian menurut kamus Strong. Nanti kalian rangkai sendiri apa saja yang bisa kalian dapatkan. Kalian otak-atik sendiri. Kita persingkat saja. Oke? Kita langsung melihat pengertian bara menurut kamus Strong. Jadi yang ngomong bukan saya, tapi kamus Strong. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu adalah arti bara menurut kamus Strong nomor 1254. Ternyata arti bara itu bukan create, tapi choose. Nah lo, arti bara ternyata choose, memilih, memutuskan. Saya tahu saudara mau protes. Sabar saudara, sabar. Saya masih punya slide nomor 6. Dan itu kelanjutan dari slide yang saudara lihat saat ini. Jadi saudara sabar dulu. Saya mau menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, tentu saja itu tadi. Kalau bara itu lebih condong kepada menciptakan, kenapa dalam kamus justru yang diunggulkan adalah choose, bukan create. Tapi begini saudara, saudara bisa melihat kursor saya ya. Bisa terlihat kursornya ya. Oke. Pemakaian kosakata bara dalam kitab suci itu ada 55 peristiwa. Ini 55 occurrences. Apa saja itu? Ini semua. Ada bara itu sendiri, barata, barata, barati, bare, bahib, baraam, bera, beraa, beraam. Saudara bisa baca sendiri. Kalau saudara kejar ini semua peristiwa, ujungnya berakhir pada kosakata bara. Kamus Strong 1254. Tetapi kosakata bara itu sendiri dalam kitab suci hanya ditulis 5 kali. Ini, yang paling atas. 5 occurrences. Tapi di bawah juga ada bara dengan 3 occurrence. Ini kepotong. Saya tidak tahu apa bedanya. Kalau dilihat dari abjad alfabetnya, bara yang di bawah itu pada huruf B, di bawahnya diberi nikut garis. Itu saja bedanya. Tapi kalau dibaca, ya sama seperti yang di atas. Bara. Ba dan ra. Dibaca bara. Oke. Sekarang mari kita lihat pengertian bara selain cus itu ada apa saja. Mari kita buka slide selanjutnya. Nah, itu dia. Ada choose, create, creator, cut down, dispatch, do, make, fat. Saya rasa kalian bisa baca tulis. Jadi saudara
bisa baca sendiri itu tulisan yang di bawah. Dan saya mau menggarisbawahi pengertian create creator. Ini menarik. Kosakata bara mempunyai arti yang spesifik, yaitu create creator. Tidak hanya sekedar menciptakan, tapi yang diciptakan itu spesifik, yaitu menciptakan pencipta. Saudara bisa memasukkan kosakata ini nanti. Bereshit, create, creator, Elohim. Apa itu artinya? Bahasa Inggris saya pas-pasan, saudara. Setahu saya, create itu menciptakan. Verba. Kreator itu pencipta. Nomina. Bolehkah saya menerjemahkan create kreator dengan menciptakan pencipta? Harusnya boleh. Untuk urusan yang lain-lain, kita bicarakan belakangan. Kita lihat apa yang ada di depan mata kita saja. Dan buku konkordansi ini, kosakata bara itu diterjemahkan menjadi create creator. Dan create creator ini saya baca sebagai menciptakan pencipta. Pertanyaan saya, apakah ada dalam kitab suci kosakata bara yang diterjemahkan menjadi menciptakan pencipta? Create creator. Kosakata bara diterjemahkan secara spesifik menjadi create creator. Kita tadi mempunyai 55 peristiwa dalam kitab suci. Yang kalau kita kejar, ujungnya adalah kosakata bara. Mana tadi slide-nya? Nah, itu. Peristiwa mana dalam kitab suci yang kalau diterjemahkan menjadi kosakata create creator? Saudara paham maksud saya? Apakah ada peristiwa dalam kitab suci yang memakai kosakata bara lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi choose? Harusnya ada. Kenapa? Kalau tidak ada, buat apa ditulis? Apakah ada peristiwa dalam kitab suci yang memakai kosakata bara, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi create creator? Harusnya ada. Kenapa? Kalau tidak ada, buat apa ditulis? Apakah ada peristiwa dalam kitab suci yang memakai kosakata bara, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi cut down? Harusnya ada. Kenapa? Kalau tidak ada, buat apa ditulis? Paham maksud saya? Karena ini ditulis dalam sebuah konkordansi Alkitab. Mungkinkah kalau tidak ada kalimat terjemahannya dalam kitab suci, terus dikarang-karang sendiri? Saya akan jelaskan lewat slide Bereshit. Karena slide ini saya potong terlalu padat. Saya ngejar supaya tulisannya kelihatan gede-gede.
Mungkin nanti ada yang berusaha menjelaskan tentang create kreator ini. Bahwa bara itu diterjemahkan sebagai create yang secara khusus hanya boleh dipakai buat sang pencipta. Manusia kalau menciptakan tidak boleh ditulis pakai bara. Manusia menciptakan robot, tidak boleh ditulis manusia bara robot. Harus memakai kosakata yang lain. Mungkin menggunakan kosakata asah. Pokoknya gak boleh pakai bara. Dan saya katakan, boleh-boleh saja penjelasan semacam itu. Sah-sah saja. Macbeth, bagaimana menjelaskannya? Bara diterjemahkan sebagai make dan hanya boleh dipakai buat manusia gendut. Aduh, Mak. Kan manusia gak boleh pakai kosakata bara, sayang. Oh ya, sorry. Saya tahu. Maksudnya bara diterjemahkan sebagai membuat, tapi khusus membuat lemak. Kalau Tuhan membuat tulang, bagaimana dong? Pusing, bosku. Nah, hal-hal seperti itu kita urus belakangan saja. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Mana slide nomor 4? Nah, itu. Apa bedanya God created dengan created God? Bedanya God yang di atas berada di kiri, God yang di bawah berada di kanan. Itu saja dulu. Apa yang bisa kita lihat dengan mata? Gak perlu yang susah-susah. Oke? Sekarang kita lihat pengertian Bereshit menurut Kamus Strong. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu adalah arti Bereshit menurut Kamus Strong nomor 7225. Bereshit itu dari kosakata reshit yang artinya beginning, chief. Apakah hanya dua ini saja pengertian dari reshit? Tidak. Di bawahnya nanti ada pengertian yang lebih lengkap. Saya masih punya slide nomor 9. Dan itu kelanjutan dari slide yang saudara lihat saat ini. Dua yang ditulis di atas ini, artinya dua itulah pengertian sesungguhnya dari reshit. Bahkan pengertian beginning lebih diutamakan dari pengertian chief. Makanya pengertian bara tadi kita pertanyakan, kenapa tidak create yang diutamakan, tapi choose? Paham ya, saudara? Oke, sekarang di sini saya mau menjelaskan dulu satu persatu. Pemakaian kosakata reshit dalam kitab suci itu ada 51 peristiwa. Ini 51 occurrence. Saudara bisa melihat kursor saya. Kosakata reshit dalam kitab suci itu ada 51 peristiwa. Apa saja itu? Ini semua. Bereshit, Beresitah, Laresit, Meresit, Meresito, Resit, Resitam, Resiteka, Umeresit, Weresit. Semua kosakata ini
Kalau saudara kejar, ujungnya berakhir pada kosakata resit. Kamu strong 7225. Paham ya? Tetapi untuk kosakata beresit itu sendiri dalam kitab suci hanya ditulis sebanyak 5 kali. Ini yang paling atas. 5 occurrence. Di mana saja itu? Karena hanya 5, saya akan sebutkan buat kalian. Pertama hijau, kedua kuning, ketiga kelabu, keempat merah muda, dan yang terakhir biru. Itulah 5 warna balonnya Iwah, adik Budi. Yang meletus balon hijau. Bercanda saudara, biar tidak mencucu terus mulutnya. Seperti Donald Bebek. Sebentar lagi selesai kok. Tenang saja. Saya janji gak bakal sampai 10 jam. Oke. Pertama, sudah pasti dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 1. Karena sekarang kita sedang bicara tentang Beresit. 4 sisanya semua ada dalam kitab Yeremia. Yeremia 26 ayat 1, 27 ayat 1, 28 ayat 1, dan Yeremia 49 ayat 34. Silahkan dicek sendiri. Hanya ada 5 kosakata Beresit dalam kitab suci. Oke, sekarang kita buka slide selanjutnya. Nah, itu adalah pengertian resit yang lebih lengkap, lebih komplit. Ada beginning, chief phase, first fruit, part, time, dan principal thing. Saya rasa kalian bisa baca tulis, jadi kalian bisa baca sendiri penjelasan di bawahnya. Yang mau saya jelaskan di sini, saudara, saudara lihat di layar monitor. Ini semua adalah pengertian yang diberikan oleh Kamus Strong. Dan semua pengertian ini harus ada di dalam kitab suci. Kenapa? Karena ini adalah buku konkordansi. Contoh, first fruit. Resit tidak diartikan sebagai beginning, tetapi resit diartikan sebagai first fruit. Apakah ada peristiwa dalam kitab suci yang memakai kosakata resit lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi first fruit? Harusnya ada. Kenapa? Kalau tidak ada, buat apa ditulis? Buat apa dimasukkan ke dalam konkordansi? Paham maksud saya? Kita lihat yang di samping sebentar, saudara. Yang ini saja. Number 18 ayat 12. Ini ada kosakata the first fruit.
Kita coba baca Ibraninya. Tirawos wedagan resit am. Ini am. Resitam. Tiworos wedagan resitam. Aser yitenu. The first fruit diterjemahkan dari resitam. Kita lihat kembali slide sebelumnya. Kosakata resitam harus tercantum dalam slide tersebut. Mari kita lihat slide-nya. Nah, ini saudara, resitam. Dan memang hanya ditulis satu kali. Itu artinya hanya ada dalam kitab bilangan itu tadi. Bilangan berapa? Bilangan 18 ayat 12. Sekalian coba kita cek bahasa Indonesianya berkata apa. Oke? Mari kita buka kitab suci kita. Bilangan 18 ayat 12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya, dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Huruf besar semua, artinya Yahweh. Aku berikan kepadamu. Resitam dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hasil pertamanya. Buah sulung. Paham ya saudara? Kita coba lihat lagi yang lain. Ini. Bilangan 15 ayat 21. Bunyinya meresit. Kosakata meresit harus ada dalam slide nomor tadi. Nah, ini. Ini meresit. Ada 5 kali. Salah satunya kitab bilangan tersebut. Sampai sini jelas ya. Jadi sekali lagi, saya hanya menunjukkan bahwa semua pengertian yang diberikan oleh kamus Strong ini, beginning, chief first fruit, part-time, principal thing, semua terjemahannya ini harus ada dalam kitab suci. Kenapa? Sebab ini buku konkordansi. Kalau tidak ada, buat apa ditulis? Atau lebih tepat lagi, kalau tidak ada, tidak boleh ditulis. Paham ya? Sebagai penutup, kita kembali pada kreator. Kosakata bara diterjemahkan menjadi kreator. Peristiwa mana dalam kitab suci yang kalau diterjemahkan menjadi kreator? Sekali lagi saya mengingatkan, di sini saya bukan menjelaskan, saya bertanya. Dan saya harap kalian yang menjelaskan pada saya. Penjelasan saya pribadi nanti di video selanjutnya. Hari ini kita hanya bisa mereka-reka secara pengetahuan bahasa saja.
kita berusaha merekonstruksi ulang apa yang sudah diterjemahkan oleh para pakar. Oke, saya rasa itu saja. Shalom.